أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام تحية من الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bisa bahasa Arab. Luar biasa. Kalau setelah kaifa halukum mungkin masih bingung ya. Kalau kaifa halukum, kaifa halukunna masih tahu ya. Alhamdulillah. Ya memang kita itu harus tahu bahasa Arab. Antum kalau nggak bisa bahasa Arab nggak masuk surga. Iya. Nanti dijawab, ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Dalam surga itu berbahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Iya. Nah, antum jawabnya gimana? Bahasa Indonesia nggak ngerti malaikat. Kira-kira gimana menjawabnya? Dia bilang man rabbuka. Jawabannya gimana? Rabbuna Allah. Man nabiyuka? Muhammad Nabi. Wa ma qiblatuka? Al-Ka'batu qiblati. Jadi nggak laku bahasa Inggris kalau sudah meninggal nggak laku. Oke. Nah, jadi harus bisa bahasa Inggris ya. Harus bisa berbahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasa harus surga. Ya. Bahasa harus surga itu bahasa. Alhamdulillah, ikhwah wa akhwati billah, itu canda ya. Nanti insyaallah asalkan orang Islam beriman, insyaallah akan bisa berbahasa dengan sendirinya. Ya, karena bahasa Arab itu adalah bahasa resmi, bahasa orang muslim, bahasa orang mukmin. Kecuali orang kafir, orang munafik itu nggak bisa menjawabnya. Ya. Jadi tenang saja, insyaallah masuk surga semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadis sebagaimana yang diamanahkan dan dimintakan kepada saya adalah hadis pertama dari hadis Arba'in min hadis al-Arba'in. Ya. Coba apa yang dimaksud dengan hadis? Jangan bilang-bilang hadis, kita nggak tahu apa itu hadis. Ya, tapi tanya orang apa itu hadis. Anda pun bilang-bilang Anda hadis. Sesuai dengan hadis, Anda tahu nggak apa itu hadis? Kira-kira apa itu hadis? Coba angkat tangan siapa yang memberi definisi apa itu hadis. Ya, sebelum kita masuk harus tahu itu apa itu hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah perkataan, perbuatan takrir dari Nabi Muhammad. Nah, oke. Siapa lagi? Betul, tapi belum sempurna. Ya. Dari sebelah. Rosita. Masjid. Yang di belakang. Coba ada yang tahu apa itu hadis?
Ya, kalau bahasa Arabnya adalah ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw sifatin aw taqririn. Ya, hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkataan, baik perkataan atau ucapan atau perbuatannya atau apalagi sifat-sifat Nabi, sifat-sifatnya atau pengakuannya. Oke, sesuatu yang disifat, yang disandarkan atau diarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulin, perkataan, sifat, kemudian perbuatan, kemudian apa lagi? Takrir atau pengakuan. Pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan, ya biasa innamal a'malu binniyat, itu perkataan, jenis perkataan banyak. Atau perbuatan Nabi apa? Sifat Nabi itu perbuatan Nabi apa? Apa perbuatan Nabi? Perbuatan Nabi itu suka melakukan yang baik-baik saja. Tidak pernah berbohong. Itu perbuatan Nabi. Semua segala sesuatu tindak tanduknya adalah ibadah, kebaikan. Kemudian sifat Nabi, apa bentuk sifat Nabi? Sifat Nabi adalah, sifat Nabi itu antara lain tawadhu, merendahkan diri. Tidak pernah Nabi itu membanggakan dirinya, sekalipun Allah yang memuliakan dan membanggakan pribadi Nabi, tapi Nabi tidak pernah mengatakan pada sahabat membanggakan pribadinya, akan tapi dia selalu mensyukurinya. Takrir, pengakuan, seperti antara lain pengakuan Nabi terhadap sahabat, antara lain adalah seperti pengakuan sahabat terhadap sahabat memakan binatang namanya tok, tahu tok? Kadal. Tahu kadal kan? Salah. Ketika Nabi disuruh diajak makan, Nabi tidak mau makan. Kata beliau, makan saja, karena barang ini tidak pernah saya jumpai di kampung saya. Ya, itu adalah takrir, bentuk takrir. Jadi Anda harus tahu dan paham itu. Kemudian apa perbedaan, apa itu maksur? Ini berkaitan yang dekat-dekat dengan hadis, ya. Maksur itu adalah perkataan sahabat, perkataan atau sesuatu yang disandarkan atau dinisbatkan kepada sahabat. Ya, baik itu perkataan, perbuatan, sifat dan pengakuan daripada sahabat, itu namanya maksur. Apa namanya? Maksur. Ya, maksur. Itu sahabat atau tabi'in. Perkataan sahabat atau tabi'in. Nah, itu adalah yang dikatakan maksur, al-maksur. Oke. Yang pertama adalah hadisul awal. Hadis yang pertama dari hadis Arba'in An-Nawawi, judulnya adalah keutamaan niat, ya, keutamaan niat atau urgensi niat, boleh, ya. Hadis wa bihi ilai qala an amiril mu'minin abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala
sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu al-Imam Muhadditsin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hujjat bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihima alladaini huma asahul kutubul musannafah. Ya. Hadis yang pertama tentang niat, riwayat dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Yang pertama dinamakan Amirul Mukminin adalah Umar bin Khattab. Ya. Abu Bakar tidak dipanggil Amirul Mukminin. Belum dipanggil, bukan tidak dipanggil. Belum digelar, belum muncul gelar Amirul Mukminin. Ya. Amirul Mukminin siapa yang pertama kali? Umar bin Khattab. Abi Hafsin ini adalah kunyah. Ya, kunyah itu atau laqab, gitu ya. Atau kalau orang Arab itu biasa namanya Abu Ismail. Padahal namanya Muhammad. Misal saya nama saya Muhammad Sami Abdurrahman. Anak saya pertama adalah Alauddin. Tidak dinamakan Muhammad tapi Abu Ala. Nah, itu. Abu Ala. Nah, itu Arab itu biasa begitu. Abu Hafsin. Abu Umar. Abu Abdillah. Tapi kantum yang ada di sini belum bisa dinamakan begitu. Ya, belum bisa. Karena belum punya anak. Harus punya anak dulu baru bisa punya gelar. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu sesuai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap yang dilakukan seseorang itu manawa sesuai dengan niatnya. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi, maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha, dan siapa yang hijrahnya untuk dunia atau karena dunia yang dia inginkan atau perempuan yang ingin dinikahinya, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka dia hijrahnya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ma hajara ilaih. Ya. Rawahu Bukhari wal Muslim. Hadis adalah sahih. Hadis adalah hadis sahih. Hadis yang sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh imamain. Kalau sudah disebut ahli hadis, rawahu syaikhan, rawahu imamain. Nah, itu sama. Itu Bukhari dan Muslim. Jadi tingkat pertamanya Bukhari dan Muslim. Artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayat juga Imam Muslim. Tingkatan yang kedua adalah kesahihan hadis itu riwayat Imam Bukhari saja.
yang ketiga baru riwayat Imam Muslim fakot. Apa arti fakot? Saja. Ya. Yang ketiga baru riwayat dari imam-imam yang lain, Abu Dawud, Tirmidzi dan lain sebagainya. Oke. Hadis ini, kedudukan hadis ini, ya, kedua, kedudukan hadis ini adalah dia adalah bercerita tentang kaidah-kaidah Islam. Ya. Kaidah-kaidah Islam atau kaidah-kaidah Islam di dalam agama atau kaidah-kaidah di dalam agama Islam boleh. Yang bercerita tentang hukum. Yang bercerita tentang hukum. Ya. Maka para ulama mengatakan saking pentingnya hadis ini, di antara para ulama mengatakan seperti Abu Dawud, Imam Abu Dawud mengatakan hadzal hadis innamal a'malu binniyat nisful Islam. Ya. Imam Abu Dawud mengatakan innamal a'malu binniyat ini nisful Islam, setengah agama Islam. Ya, kedudukannya. Ya, setengah dari agama Islam. Ya. Kalau imam yang lain mengatakan seperti Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis ini adalah thuluthul ilmi. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengatakan hadis ini sepertiga ilmu. Kalau Abu Dawud tadi bilang apa? Setengah ilmu. Setengah Islam artinya setengah ilmu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan hadis ini adalah sepertiga ilmu. Mana yang banyak setengah dengan sepertiga? Hah? Benar? Iya. Oleh dikarenakan ini adalah hadis yang penting, maka dalam kitab-kitab hadis itu ditulis yang pertama kali adalah hadis innamal a'malu binniyat. Kalau Anda membuka kitab-kitab hadis, pasti yang pertama bercerita tentang ikhlas. Salah satu yang disebutkannya adalah innamal a'malu binniyat. Antara lain, kalau kita melihat buku-buku kitab-kitab hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi, semuanya bertulis atau dimulai dengan innamal a'malu binniyat. Apa itu namanya? Sahih Muslim, ya, sarah dari kitab Imam Muslim, ya, atau Al-Azkar di Imam Nawawi, atau namanya Riyadhus Shalihin dan lain sebagainya, semuanya ditulis dengan innamal a'malu binniyat. Begitu juga hadis, kitab-kitab hadis yang lainnya. Ya. Nah, ini keutamaan dari hadis arba'in atau hadis yang pertama innamal a'malu binniyat. Kemudian yang ketiga, ya, yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah makna hadis, terjemah hadis. Yang kedua adalah keutamaan. Yang ketiga sabab wurud hadis, sebab diucapkan hadis ini. Jadi kalau hadis itu namanya sababul wurud, sebab latar belakang diucapkan hadis ini. Kalau Al-Quran dikatakan sababun nuzul atau sebab diturunkan ayat, ya, bukan sebab diturunkan Al-Quran, ayat, ya, sebabun nuzul ayat, ya, sebab diturunkan ayat-ayat, ya. Nah, jadi ayat-ayat itu ada sebab diturunkannya.
Makanya salah satu dari kenapa Allah menurunkan Al-Quran itu munajjaman secara beransur-ansur, antara lain Al-Quran itu menjelaskan, menjawab permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia sehingga mudah dalam mengamalkan syariat. Sababul wurud hadzal hadis, sebab diucapkan hadis ini adalah ketika hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Ketika itu berlomba-lomba orang hijrah ke Madinah, ya, bermacam-macam. Tapi ada satu orang rojul, ya. Tapi di sini tidak disebut siapa rojul ini, ya. Kalau istilah hadis di sini adalah kana fina rojulun. Tapi rojulun di sini tidak disebut siapa, ya. Dalam kitab-kitab besar pasti disebut, tapi tidak disebut di sini. Saya juga lupa lihat tadi siapa ini rojul di sini. Rojul di sini, ya, yang jelas sahabat Nabi, ya. Rojul di sini, seorang laki-laki ini menghitbah atau apa khitbah itu? Meminang seorang perempuan ketika di Mekah. Tapi ketika itu mau hijrah, si perempuan ini tidak mau dikawinkan atau dinikahkan kecuali setelah hijrah ke Madinah. Ya, setelah apa? Ke Madinah. Jadi si rojul ini tadi, seorang pemuda ini tadi, si pemuda ini tadi ingin pergi hijrah dikarenakan ingin menyunting seorang putri atau akhwat, mungkin, ya. Seorang akhwat yang akan pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah. Untuk itu aja, ya. Dia kepingin menhijrah ke hijrah ke Madinah, ingin mendapatkan perempuan idamannya, ya. Karena ada yang lain juga, karena ingin ada para sahabat, bukan sahabat, ya. Kalau sahabat itu nggak ada yang demikian, sahabat yang asli, ya. Kalau sahabat yang punya penyakit ada, ya, akan macam-macam. Ayo mari kita ke Madinah, karena Madinah ini adalah akan ada potensi bisnis yang besar, yang potensial dan lain sebagainya. Maka tapi hadis ini diucapkan dikarenakan perbuatan seorang laki-laki ini, pemuda ini, karena seorang perempuan namanya Ummul Qais, ya. Perempuannya siapa namanya? Ummul Qais. Dikarenakan pemuda ini hijrahnya karena perempuan namanya Ummul Qais, maka dinamakan hijrah pemuda ini dinamakan hijrah Ummul Qais. Ummul Qais, ya. Nah, ini sebab diucapkan oleh Nabi. Artinya apa? Artinya tidak boleh dalam melaksanakan sesuatu amal soleh, tidak boleh mendahului niatnya lillah subhanahu wa ta'ala. Ya, nanti secara rinci kita akan fikul hadisnya. Ya. Jadi Nabi mengingatkan kepada semua sahabat tidak boleh menduakan niat dalam ibadah. Karena ibadah itu adalah mutlak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang meniatkan sesuatu selain Allah, maka dia akan mendapatkan yang dia niatnya saja. Ya. Sekarang Anda dari rumah tadi, dari kos, ya kan? Ada yang dari rumah, ada yang dari kos, ya. Ada tak niat Anda ke sini untuk menghadirkan majelis ilmu? Ada? Ada. Kalau ada, insya Allah Anda akan mendapat pahala. Bagi yang tidak ada niat dari rumah tadi, maka langkahnya dari rumah ke sini nggak dapat pahala. Maka sekarang harus diperbaiki niatnya.
sehingga mendapat pahala. Ya. Nah, ini adalah pentingnya niat. Ya. Oleh karena itu, intisari dari hadis ini ada beberapa poin. Poin pertama hadis ini adalah ishtiratul niyyah. Disyaratkan berniat ketika melakukan ibadah. Oke? Disyaratkan niat ketika melakukan ibadah. Ya. Ini sepakat para ulama mengatakan bahwa seorang mukmin akan menjadikan baginya perbuatan aktivitasnya menjadi ibadah ketika dia berniat. Berpasang nih pakai niat. Kalau memakai niat maka akan menjadi ibadah. Atau antum sholat tidak pakai niat, sah sholatnya? Gak sah. Begitu juga dalam hal yang lain, dalam kebaikan-kebaikan yang lain. Anda ingin pergi kuliah dari rumah, dari kos, ingin kuliah, tapi tidak pakai niat, dapat pahala? Tidak. Jadi bagaimana Ustaz? Syaratnya harus niat. Niatnya bagaimana? Niatnya dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya pergi kuliah untuk menuntut ilmu. Nah, itu harus jelas niatnya. Untuk menuntut ilmu, maka dapat pahala. Satu nilai kebaikan. Kalau Anda meniatkan dua niat, ya Allah saya pergi kuliah, pertama untuk menuntut ilmu, kedua adalah silaturahmi dengan teman-teman saya. Sekarang jam Yang dari kecil dari ini ya. berapa menit lagi? Cukup. Ya. Jadi pertama adalah niat apa saja, nanti antum gunakan yang lain ya. Ini contoh supaya jangan banyak terlalu panjang. Anda pergi ke kuliah, pertama apa? Niat menuntut ilmu pertama. Yang kedua, silaturahmi. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga misalnya untuk dakwah. Ya. Untuk kebaikan. Berarti semakin banyak Anda meniatkan, berarti semakin banyak pahala Anda. Nah, ini pentingnya. Ya, tapi kalau Anda tidak berniat dari rumah ke kuliah, semua waktu Anda tidak ada pahalanya. Atau Anda hanya kuliah, ya kuliah saja, tidak dapat begitu juga aktivitas sehari-hari. Ya, begitu juga aktivitas sehari-hari. Ya. Kemudian, itu yang pertama adalah disyaratkan untuk niat. Gunanya apa? Pertama, membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Ikan itu tadi, pergi ke kuliah, rutinitas kan? Ya. Ketika tidak pakai niat, maka sekedar rutinitas saja. Tapi kalau Anda pakai niat, maka itu adalah ibadah. Anda dapat bermacam pahala, banyak pahala yang Anda dapat. Ya, seperti contoh satu lagi saya buat, seperti orang yang duduk di masjid, semua niat itikaf enggak? Belum tahu. Ada orang yang duduk di masjid kecapean, ya kan? Tidur, duduk, ngelamun, dan lain sebagainya. Tapi ketika masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, niatnya i'tikaf. Nama itu i'tikaf madumtu fil masjid lillahi ta'ala. Ya, aku niat i'tikaf selama di masjid lillahi ta'ala.
selama Anda duduk di masjid dapat pahala. Tertidur, iya juga, dapat pahala juga. Baca Quran, apalagi. Tapi kalau Anda masuk masjid tanpa niat, maka dia tidak mendapat pahala. Ya. Yang kedua adalah diniatkan tadi, masih dalam niat, istighfar niat, disyaratkan niat untuk membedakan kedudukan ibadah. Apa ibadah itu sunnah atau ibadah itu wajib. Ya. Yang membedakan solat subuh 2 rakaat qabliyah dengan 2 rakaat solat subuh, apa bedanya? Ini niat saja. Sama-sama 2 rakaat, sama-sama membaca Al-Fatihah dan lain sebagainya. Hanya bedanya niat. Oke? Jadi berarti membedakan ibadah. Yang kedua adalah membedakan tingkatan ibadah antara wajib, sunnah dan lain sebagainya, fardu kifayah dan lain sebagainya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah poin yang kedua, itu poin pertama tadi. Poin yang kedua adalah waktu niat wa mahalliha. Waktu niat dan tempatnya di mana? Kapan kita memasang niat dan di mana taruh niat itu? Ya. Tempat niat atau waktu niat itu di awal perbuatan kita. Makanya tadi, sebelum kita mau kuliah, sebelum kita melangkah kaki kita, maka harus pakai niat. Sebelum kita makan harus pakai ini. Sebelum kita mandi harus pakai ini. Semua aktivitas Anda, kita, kalau kita di awalnya pakai niat, semuanya ibadah. Nah, mau enggak? Ya. Jangan sampai kita orang mukmin yang mencintai Allah dan mencintai bidadari, ya kan? Ini mau bidadari dah. Kalau yang kawan dah perlu bidadari, dia bidadara. Ya, kalau yang ikhwan perlu bidadari. Ya. Memang ada bidadara? Ada. Saya bilang tidak ada. Ya. Jadi tempatnya di mana? Di awal perbuatan kita. Kalau lupa ketika kita ingat kita memasang niat. Tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Tempatnya di hati, bukan di mulut. Tidak harus di mulut. Nawaitu misalnya, nawaitu an azaba ilal mad'i ilal kulliyah lillahi ta'ala. Ini dibilang teman ini ngapain ini orang sholat atau gila? Ya, di dalam hati saja. Ya, tidak bisa bahasa Arab, ya bahasa kita, bahasa sendiri ya. Ya Allah, saya pergi ke kuliah untuk melaksanakan tugas kewajiban saya sebagai penuntut ilmu untuk silaturahmi. Nah, itu pada kita. Tempatnya di mana? Begitu juga kita sholat. Sholat aslinya itu, sholat itu niatnya di dalam hati. Ya, mazhab Syafi'i saja yang menyuruh untuk talaffuz bin niat, mengucapkan, melafazkan niat. Mazhab yang lain tidak. Ya, tapi Anda jangan usah dipermasalahkan itu. Kalau ada orang yang nawa usalli faqul maghribi bid'ah. Antum ribut nanti dia, mau dikejar orang kampung nanti. Ya. Nah, kalau antum dibilang dia sebut itu di depan mahasiswa, ya tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau di kampung jangan. Ya. Atau mendengar orang ini enggak ada nawaitunya usallinya ini. Nah, antum bilang bid'ah juga jangan. Ya. Tapi itu memang ada perbedaan pada para ulama, tapi hanya dianjurkan. Ya, mustahab. Hukumnya apa? Mustahab. Dianjurkan untuk melafazkan niat. Ya, nah itu dalam sholat. Berarti yang kedua apa tadi poin yang kedua? Waktu dan tempat niat. Nah itu. Jadi Anda cukup di dalam hati saja.
niatnya. Yang kedua, yang ketiga, wajib hijrah. Wajib hijrah dulu memang. Ini wajib hijrah, ini pengertian. Coba ini yang keluar duluan, nanti nggak dapat pemahamannya yang baik. Wajib hijrah pertama, coba lihat makna hadis yang diinginkan oleh hadis Rasulullah SAW. Pertama, memang dulu wajib hijrah dari negeri kafir kepada negeri muslim. Itu awal dulu. Ketika Makkah ke Madinah. zaman Rasulullah, karena memang Mekah itu masih menjadi negeri orang kafir, negeri orang jahiliyah, maka diwajibkan hijrah ke Madinah. Kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang tidak ada lagi namanya hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak ada lagi. Tapi yang ada adalah seandainya kita berada di tempat orang kafir, mau itu kampung, mau itu provinsi, mau itu negara, kalau kita berada di tengah-tengah masyarakat mereka, terancam agama kita, maka kita wajib hijrah. Masih ada juga. Misalnya suatu daerah, satu kabupaten mayoritas adalah orang kafir, orang Nasrani, orang non-muslim. Gak tahan dengan maka kita wajib hijrah. Masih berlaku. Atau dengan kata dua, mana pengertian yang kedua? Wajib hijrah ini wajib hijrah atau berpindah dari kejelekan kepada kebaikan, dari maksiat kepada ketaatan. Itu pengertiannya dua. Hijrah secara tempat itu masih berlaku. Kapan? Ketika kondisi yang memaksa untuk merubah agama, ketertindasan, wajib. Yang kedua, pengertiannya adalah dengan perilaku kepada kejelekan, kemaksiatan, dan kepada ketaatan. Oke. Yang keberapa lagi? Yang keempat adalah diwajibkan untuk pakai niat semua perbuatan yang baik. Semua perbuatan yang baik. Pokoknya yang baik harus pakai niat. Jadi perbuatan itu bisa menjadi ibadah dengan dua syarat. Pertama adalah dengan niat yang ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala, tidak ada udang di balik batu. Yang kedua adalah perbuatan itu adalah perbuatan yang baik, artinya tidak dilarang secara agama. Oke. Itu yang keempat. Karena panitia melihat jam terus, saya persiapkan, saya siap saja. Yang kelima adalah setiap amal yang bermanfaat dan yang baik, akan menjadi atau akan mendapat pahala apabila niatnya ikhlas. Tadi harus pakai niatnya harus ikhlas. Tidak boleh tidak ikhlas. Apa yang ikhlas? Mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi apa hubungannya Ustaz? Tadi kan antum bilang misalnya tadi boleh bermacam niat. Kok niat ikhlas itu tidak boleh selain mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala? Begini maksudnya. Anda kalau melakukan kebaikan, kemudian meniatkan untuk kebaikan, maka boleh berapa saja Anda meniat, boleh, silakan saja. Oke? Dalam perkara yang baik, yang sunnah. Tapi kalau perbuatan yang fardu, itu wajib satu saja niatnya, nggak boleh satu. Misalnya salat zuhur,
usalli fardhu zuhri wal asar wal maghrib. Boleh nggak? Boleh. Luar biasa. Karena itu fardu ain, nggak boleh. Nah itu beda. Nah, jangan salah apa ya? Misal, ya, misal lagi, ya Allah saya berniat untuk pergi kuliah menuntut ilmu, kemudian ada lagi apa lagi? Pokoknya yang nggak baik, nah, itu nggak boleh. Tapi kalau Anda meniatkan yang baik-baik itu boleh, ya. Nah itu caranya dalam melaksanakan niat, ya. Maka kalau begini caranya, insya Allah semua aktivitas kita akan menjadi ibadah. Inilah yang disebut kita di dalam ketika kita sholat dalam doa iftitah apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Nah, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Enggak boleh mensyirikkan Allah dalam ibadah. Misal, contoh konkret, baca tasbih setelah sholat maghrib. Baca tasbihnya ada yang 300, ada yang 100, ya, ada yang 50, macam-macam. Pokoknya tasbih dari sholat maghrib sampai isya. Tapi niatnya apa? Untuk ilmu kepala. Ya. Ekstrim. Zikir kepada Allah. Yang keduanya untuk ilmu kebal, untuk khodam, ya, untuk jin. Ya, antum tanya teman-teman antum yang punya yang punya ilmu-ilmu yang macam-macam, ilmu hitam, yang khodam-khodaman itu, pasti dia punya amalannya itu memang tasbih, tapi niatnya untuk dia, untuk jin. Siapa yang melakukan yang demikian adalah syirkun. Sedangkan dalam ibadah la syarikalah. La syarik, nggak boleh mensyirikan Allah. Itulah yang diperintahkan Allah. Oleh karena itu, kita menjadi seorang muslim. Maksudnya, seorang itu menjadi orang mukmin dan muslim apabila tidak mensyirikkan Allah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadar. Saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukur kepada Bang Ustadz Sami yang telah memberikan materinya. Oke, buat Ibu Vila yang ingin bertanya, silakan 3 pertanyaan dari sekarang. Ada? Untuk yang ikhwan? Atau mau ngopi kita bertanya silakan. Tapi bahasanya bahasa keriting. Oke. 1, 2. Oke, cukup. Oke, nanti untuk yang akhwat 1. Oke. Langsung Ustaz. Buang cukup, silakan. Yang anda tanyain Ustaz terkait niat itu tentang cara kita melakukannya gitu. Kalau misalnya yang sering kita lihat banyak sekali orang salah dengan niat ini gitu, menyebutkan ada yang seperti wudhu dan segala macamnya kan harus kuat, tapi kan tidak harus kuat. Pertanyaan anda itu ketika kita punya niat banyak, misalnya kayak tadi kuliah itu kan menuntut ilmu dan segala macamnya, apakah harus kita sebutkan satu persatu? Ada juga yang mendapatkan ini dari sumber lain, bahwasanya ketika kita ingin menuju ke sebuah tempat tanpa misalnya harus terlebih dahulu, misalnya kita keluar pintu rumah, berhenti dulu kemudian niat saya ini semacam tanpa disebutkan,
kita cukup menuju ke tempat yang kita ini dengan ke tempat yang ingin kita tuju dengan membaca bismillah gitu. Kemudian untuk silaturahmi juga mungkin seperti itu, tanpa disebutkan dulu lah kita tujuannya mau silaturahmi, tapi memang niat kita itu memang langsung jalan gitu, langsung jalan ke tempat tujuan itu, langsung silaturahmi gitu kan. Itu gimana bagusnya ya terkait niat ini? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dulu ya. Jadi nasul hadis ya. Nasul hadis mengatakan likulli imri'in ma nawa. Kalau bahasa Arab itu jelas likulli. Likulli imri'in artinya setiap satu dari perbuatan. Artinya apa? Setiap satu perbuatan kita itu akan dibalas sesuai dengan niat. Kita meniatkan satu, berarti apa? Satu yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah itu niat. Jadi niat, boleh niat itu ketika kita ingat. Ini permasalahan yang kita sehari-hari. Misal ketika kita sampai kuliah, kita lupa niat itu, niat kebaikan tadi, kita niat di sana boleh saja asal ada niat. Tapi kalau kita hanya niat satu akan dapat satu. Likulli imri'in ma nawa. Setiap perkara diberi niat sesuai dengan yang dia niatkan. Artinya apa? Tidak ada satu perbuatan mencakup semuanya. Makanya ulama mengatakan ta'addadun niyat mustahab. Ya. Dalam perkara niat kebaikan, bermacam niat kebaikan dalam perbuatan yang baik itu dianjurkan, dibolehkan. Ya. Misal niat, kebetulan Anda ketika hari Kamis, kebetulan Yaumul Bait, hari Kamis, Anda niat 2, dapat 2 pahala. Tapi kalau Anda niat Yaumul Bait saja, dapat Yaumul Bait saja. Ya hari Kamis saja dapat hari Kamis saja. Tapi kalau niat Anda, ya Allah, saya puasa besok pagi, niat puasa sunat hari Kamis, kemudian Yaumul Bait lillahi ta'ala, Anda dapat 2. Oke, gitu ya. Jadi sesuai dengan pemahaman nafsu hadis, pemahaman para ulama itu adalah satu kebaikan, satu niat, satu kebaikan. Ya, wallahu a'lam. Oke, setelah pertanyaan jawaban dari Ustaz Sami, oke selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu atas kesempatan yang diberikan. Jadi gini Ustaz, ketika kita hendak melakukan suatu perbuatan atau ibadah, kan di antara syarat yang amal adalah yang pertama itu adalah niat ikhlas, kemudian yang kedua adalah mencontoh Rasulullah SAW. Nah, kemudian terkadang ketika kita hendak mengerjakan suatu amal, mungkin di awal kita niat itu sudah benar, sudah lurus, misalkan sudah ikhlas. Namun ketika di perjalanan kadang suka ada perasaan atau mungkin yang bisa, yang sering merusak niat kita, entah itu dari ria, sum'ah atau mungkin yang lainnya. Nah, jadi sih pertanyaannya, jadi bagaimana caranya agar kita bisa meminimalisir atau bisa menjaga agar jangan sampai ibadah yang kita hendak kerjakan itu bisa rusak dengan hal-hal seperti ya ria, sum'ah atau mungkin sebagainya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada satu hadis mengatakan jaddidu niyatakum. Hadis sahih. Ya. Jaddidu niyatakum biqauli la ilaha illallah. Selalulah kamu memperbaiki niat kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Oke? Itu gunanya apa? Gunanya ketika kita lupa mengingatkan, ketika kita pertama baik, kedua diganggu oleh syaitan dan hawa nafsu misalnya,
sehingga niat kita berubah. Maka bagaimana caranya? Perbaharui saja. Perbaharuilah dengan mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada cerita juga salah seorang sahabat dimimpikan oleh Nabi bahwa dia menjadi ahli surga. Ya, ahli surga. Ketika ditanya, wahai sahabatku, apa amalan kamu sehingga kamu menjadi salah seorang yang ahli surga, menjadi ahli surga? Ya Rasulullah, saya tidak banyak yang lakukan, ya. Akan tapi saya selalu mengucapkan, memperbaharui niat ucapan la ilaha illallah. Ya. Jadi kita disunahkan untuk selalu mengucap la ilaha illallah. Ya, itu cara memperbaiki niat. Ya. Nah, jadi tidak ada masalah. Ya. Tapi kita harus perbaiki di mana kita niat kita tidak bagus, maka itu diperbaiki dengan langsung dengan mengucap apa? La ilaha illallah. Baik itu dalam memulaikan acara, memulaikan kajian terutama, maka dimulai dengan memperbaharui niat itu tadi. Ya. Dan itu adalah mengenai niat, lupa niat atau dan lain sebagainya. Maka para ulama kita dahulu sebelum dia menyampaikan ceramah atau kajian, dia berbicara, dia diam dulu, dia sebenarnya memperbaikinya la ilaha illallah. Mudah kan? Ya. Mudah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cukup. Sehingga niat kita kembali baik. Kenapa kita harus niat itu lillah? Ya, Anda harus tahu, kita harus tahu, karena segala sesuatu itu